Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota jemaat GKPI Jemaat Malino Kota. Pelayan firman hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Iis Ping Espak. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Sekarang, mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan agar Dia menguatkan iman kita di dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan membangunkan kita. Mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan pujian muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat 242 pada bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah berserta saudara-saudara dan beserta saudara juga. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikianlah nas pembimbing untuk kita pagi ini. Kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 267, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang keempat. Bila
Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan judul lagu Bukan Dengan Barang Panah.
Saudara-saudara, setiap orang yang datang dengan tulus ikhlas, mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43, ayat 38 dan ayat 18. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 165, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan perkataan Kristus sebagai perintah hidup baru bagi kita yang dikutip dari Injil menurut kesaksian Yohanes 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 yang akan kita baca secara berbalasan. Untuk itu, jemaat berdiri. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kiranya Roh Kudus menuntun kamu sekalian untuk melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nyanyian Kidung Baru nomor 17, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai kamu. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus. Tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat memahami dengan baik dan juga mengerti akan maksud Tuhan lewat firman-Mu yang kami hendak baca, bahkan kami renungkan bersama pada saat ini. Serta mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah kehidupan di mana kami berada. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 yang menyatakan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita sambut dari nyanyian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat
jemaat disilakan duduk. Identitas kekristenan menjadi tema kita pada pagi hari ini, memasuki minggu ke-16 setelah Pentakosta, dan berdasarkan pembacaan kita dalam 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Suatu hari ada seorang kakek yang meminta tolong kepada anaknya untuk menemaninya mencari perahunya yang hilang di bawah arus sungai. Berhari-hari lamanya mereka mencari perahu tersebut, tetapi belum juga dapat menemukannya. Mereka mulai kehilangan harapan dan berusaha untuk melupakan perahu yang hilang tersebut. Setelah 3 bulan berlalu, sang kakek tadi ia pergi ke kota. Tiba-tiba ia melihat sebuah perahu melintas di hadapannya. Kakek itu kemudian berkata kepada anaknya untuk mengikuti perahu itu sampai di mana ia berhenti. Mereka pun kemudian mengikuti perahu tersebut hingga berhenti di pinggiran sungai. Saat itu juga kakek itu segera mendatangi orang yang membawa perahu itu dan kemudian menanyakan dari mana ia mendapatkan perahu tersebut. Singkat cerita, si pembawa perahu tadi ia menceritakan bahwa ia menemukannya hanyut di sungai, lalu ia membawanya pulang dan mengecatnya ulang. Kakek itu pun tanpa ragu dan kemudian ia berkata bahwa itu adalah perahunya. Anak itu pun ia terheran-heran mengapa kakeknya dapat mengetahui bahwa itu adalah perahunya. Karena rasa penasaran, sang anak itu kemudian ia bertanya, bagaimana kakek bisa tahu bahwa itu perahu kakek yang hanyut? Jawab kakek, karena kakek mengenal dengan baik, sebab ada tanda khusus yang kakek buat di perahu tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca saat ini merupakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan, di mana mereka hidup di antara orang-orang Yunani yang dalam bacaan kita dikatakan adalah mereka yang belum mengenal Injil Tuhan. Sebagai seorang pendatang dengan keyakinan yang berbeda, ini tentu membuat jemaat Tuhan yang ada di sana menjadi pusat perhatian orang-orang Yunani di sekeliling mereka. Selain memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda, dalam segi kepercayaan pun mereka sangat berbeda. Artinya bahwa jemaat Tuhan memegang Injil dan mereka beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, sementara orang-orang setempat mereka masih menyembah berhala dan patung-patung dewa buatan tangan manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi semacam ini penulis pun menasehatkan kepada jemaat Tuhan di sana untuk dapat menjadi teladan yang baik di antara orang-orang yang mana mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa?
dengan cara mereka mempertahankan dan menunjukkan identitas yang mereka miliki sebagai murid-murid Yesus. Artinya bahwa saat orang-orang di sekeliling mereka melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, orang-orang akan segera menyadari bahwa itu adalah para murid Yesus Kristus. Sama seperti kakek yang kehilangan perahunya. Sekalipun perahunya itu berpindah tempat, berubah warna, tetapi ia tetap mengenali bahwa itu adalah perahunya. Karena apa? Karena ada tanda khusus yang membedakan antara perahunya dengan perahu orang lain, dan itu tidak bisa dihilangkan. Demikian halnya dengan kita sebagai murid Yesus, identitas kita sebagai murid Yesus harus tetap dipertahankan oleh umat Tuhan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita alami. Pertanyaannya adalah, identitas seperti apa yang membedakan antara para murid Yesus dengan orang-orang yang mereka belum percaya kepada Yesus Kristus? Dalam Alkitab yang baru saja kita baca tadi, ada 3 perwujudan identitas yang dapat dilihat pada orang atau seseorang yang ia percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah memiliki kasih. Mereka bukan tipe orang pendendam dan selalu menebar kebaikan. Hal yang kedua adalah berintegritas dan tentu bertanggung jawab. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita bersama pada saat ini adalah bagaimana dengan kita yang hidup pada masa kini. Apakah kita masih mampu menjadi orang atau pribadi yang bisa mempertahankan, menunjukkan kepada dunia di sekitar kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang memiliki kasih, kita berintegritas, dan kita menaruh rasa takut akan Tuhan. Bila kita merenung sejenak akan firman Tuhan pada saat ini, kemudian kita membandingkannya dengan realitas kehidupan umat Tuhan yang dijalani pada saat ini, ada kalanya kita masih menjumpai di mana anak-anak Tuhan mereka memiliki sikap, mereka memiliki sifat yang bertolak belakang saat mereka berada di suatu tempat. Ketika mereka berada di desa, mereka selalu taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka berada di luar dari tempat mereka, ketika mereka menempuh pendidikan atau ketika mereka berkuliah, mereka enggan dan mereka bermalas-malasan beribadah. Dan ketika mereka di rumah, mereka taat berdoa. Tetapi saat mereka berada di tempat kerja, mereka bertindak semena-mena, dan tentu masih banyak realitas yang lainnya yang bisa kita jumpai. Melalui firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa sekalipun dunia di sekeliling kita berusaha menekan kita, mengubah diri kita, tetapi hendaklah kita tidak mudah terpengaruh oleh semuanya itu. Tetapi sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang memiliki kasih, yang menebarkan kebaikan, yang memiliki integritas yang tinggi dan selalu takut akan Tuhan, marilah itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang mereka menyaksikan, melihat dan merasakan apa yang kita perkatakan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita, mereka menjadi diberkati.
Terlebih mereka menyerahkan diri untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, meski di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini, baik saat kita berada di rumah, di lingkungan kerja, di tempat kita berkuliah, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun saudara dan saya berada, saya mengajak kita, jangan kerajinanmu kendor, tetapi jagalah semuanya itu. Biarlah rohmu terus menyala-nyala, layanilah Tuhan dengan segala apa yang ada padamu. Dengan demikian percayalah, dunia akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan keyakinan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat berdiri. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku temukan dasarku, tempat berpaut jangkarku, kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Jemaat duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam sujud syukur kami di hadapan-Mu, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa hadir dan kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah-tengah segala aktivitas dan kesibukan kami, Engkau pun dapat melihat bagaimana kami dapat memberi syukur dan persembahan kami di hadapan-Mu. Ini adalah merupakan bukti nyata betapa besarnya kemurahan Tuhan di dalam menumbuhkan kesejahteraan bagi kehidupan kami. Berkati Bapa segenap umat-Mu yang dalam ibadah ini telah berkenan untuk mengentarkan persembahan mereka. Kiranya setiap keluarga, setiap individu yang telah menghentarkannya ya Tuhan, Engkau berkati dengan berlipat kali ganda kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dan kerja mereka. Berkati Tuhan untuk keluarga Ibu Yernita, keluarga Bapak J. Panjaitan, keluarga Hernalom Panjaitan,
keluarga Alexander Gultom, keluarga Martin Pamosok, keluarga Rian Octavianus Mai, dan saudara-saudara kami yang namanya tidak ingin disebutkan. Kiranya segenap perpuluhan persembahan syukur mereka ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkatinya. Demikian Tuhan, Engkau boleh menyatakan segala kebaikan Tuhan bagi umat-Mu yang pada pekan ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk merayakan dan mensyukuri berkat pertambahan usia. Berkati Bapak Yansen Stefanus, Bapak Christian Andi Ishak, Bapak Robertus, Natasha Mula Tanggulungan, Bapak Yopi Pariunan, dan anak Arca. Kiranya berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka saat ini dapat semakin mendewasakan dan memperteguh iman mereka kepadamu, sebab telah nyata atas kehidupan mereka bagaimana Tuhan memelihara umat-Mu dengan sangat baik. Bagi umat-Mu yang masih dalam masa pemulihan kesehatan mereka, Tuhan berkati dengan kekuatan jasmani yang baru, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Berkati Ibu Diana Martinus, Ibu Betty Matandung, Bapak Lewi Yundan, Ibu Sumarjiono, dan Bapak Ronius Tumpias. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, umat-Mu ini dapat pulih kembali dari kelemahan jasmani yang mereka alami saat ini. Demikian bagi umat-Mu yang menjalani masa isolasi mandiri dan mereka berjuang dalam memulihkan kesehatan mereka atas pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan campur tangan memberikan kesehatan atas kehidupan mereka. Berkati untuk setiap tenaga kesehatan yang mereka terus berjuang, mereka bekerja dengan baik. Ampuni dan berkatilah bangsa kami Indonesia, sehingga kami pun layak beroleh berkat dan pemulihan daripada Engkau. Berkati untuk seluruh gereja Tuhan di Nusantara ini ya Tuhan, biarlah kehadiran kami dapat menjadi berkat dan teladan iman yang baik. Secara khusus bagi majelis Jemaat, pengurus kategorial dan para pelayan ibadah-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan yang telah berkenan memanggil mereka untuk melayani Engkau dalam ibadah minggu ini, semuanya Tuhan berkati, baik di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, bahkan secara khusus dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati Bapa bagi kami semua pada saat ini. Kami meyakini bahwa kebaikan Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kami. Kalau sebentar Bapa, kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami tetap memohon perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang pada saat ini kami permohonkan menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah segenap doa kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya dan Engkau mengajarkan kami berdoa sebagaimana yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak berkat yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita. Harapan yang tumbuh di setiap hati kita adalah menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama dalam pembangunan iman umat Tuhan. Karena itu, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 4 sampai 8b yang menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan mengiringinya dengan menyanyi Ada Satu Sobatku.
namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Untuk itu jemaat saya undang berdiri. Dengan kasih-Mu Engkau telah berkenan membungkus dosa-dosa. Engkau membasuh pelanggaran kami dengan bilur-bilur-Mu, sehingga kami menjadi tahir dan kudus. Terimalah korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai wujud ungkapan iman kami bahwa hidup dan berkat yang kami nikmati adalah anugerah-Mu. Kuduskanlah persembahan kami untuk layak bagi pekerjaan pelayanan iman di tengah-tengah umat-Mu ini. Demi Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita iman dan pengharapan penuh akan janji Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285. Kita nyanyikan bait pertama. Bila badai hidup menerpamu. Saudara-saudara, firman kebenaran telah kita dengar. Janji kesetiaan Allah telah kita miliki. Kembalilah kepada keseharian kita, jadilah berkat bagi orang banyak, serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk menghantar hamba Tuhan
Kita akan kembali memuliakan nama Tuhan bila badai hidup menerpamu. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.